Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Rahardi dari PT Senafam. Kali ini kita akan belajar untuk membuat konsentrat. Nah, dulu kenapa sih kita akhirnya membuat konsentrat sendiri? Waktu di awal-awal kita beternak itu banyak sekali saya tiap malam tuh ditelepon oleh security, Pak, sapinya ada yang blot, Pak, sapinya ada yang ambruk gitu kan. Hampir setiap hari, setiap malam. Saya rasa dengan demikian kok ternak jadi nggak nyaman ya gitu kan. Setiap malam teleponnya harus ke kandang, padahal dulu kita tinggal nggak di mes tapi di Mojokerto, jauh dari sini. Nah, akhirnya kita belajarlah bagaimana sih menciptakan pakan supaya kita tidur itu enak gitu. Ketika waktu tidur ya tidur, waktu istirahat istirahat, nggak sampai khawatir ada panggilan, oh ternaknya sakit, ternaknya ambruk. Nah, itulah kita di sini belajar untuk membuat pakan. Nah, saya akan memperkenalkan bahan-bahan pakan yang kita gunakan. Di Senafam ini kita ada ternak tadi kurang lebih 1000 ekor dengan konsumsi pakan sentratnya saja di sekitar 5 ton per hari. Itu kita bagi 3 periode pakan. Di pagi hari sekitar jam 8 jam 9 kita kasih pakan pertama, terus siang ini sekitar jam 1 kita berikan makan lagi, terus nanti malam ketika security ada, tugas security selain menjaga dia juga tinggal menuang pakan. Kita sudah siapkan di depan kandang itu karung-karung, security nanti tinggal hanya menuang saja. Jadi kita satu hari pemberian 3 kali pakan. Untuk domba sendiri kita kurang lebih kebutuhan sentrat sekitar setengah ton. Nah, sama 3 kali juga, pagi, siang, dan malam. Malam juga sama, kita ada security 1 orang di kandang domba yang tugasnya untuk memberi pakan. Nah, di sini kita menggunakan beberapa bahan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahan. Kita diantaranya ini kita ada ini sawit. Kita sawitnya tadi saya sampaikan grade black nih, grade paling rendah. Kenapa kita grade paling rendah? Supaya kita tidak bisa ngoplos dengan grade yang paling rendah lagi, kita sudah pakai grade paling murah kan gitu. Nah, ini kita ada kopra juga sama grade paling rendah. Kita ada ini paling yang agak mahal, ini SBM, soybean meal, ini untuk sumber protein. Nah, kita ada DDGS, ini juga sumber protein. Ini kita pakai 2 substitusi antara jikalau SBM-nya mahal atau langka kita pakai DDGS. Yang itu juga sebaliknya, kalau DDGS-nya mahal, SBM-nya murah, kita lebih utamakan pakai SBM. Itu. Nah, ini ada Polar, mungkin yang peternak umum sering gunakan Polar sebagai sumber energi. Nah, ini kita ada kulit kopi. Ini sebenarnya sebagai sumber serat, sebagai filler si ternak ruminansia. Nah, sebenarnya bisa kita tanpa ngarit gitu dengan banyakkan serat. Cuma karena kita tadi nanam sorghum dan pakcoy yang relatif produktivitas tinggi, jadi kita tetap menggunakan hijauan. Ini si kopi hanya sebagai filler saja. Nah, yang lebih utama sebenarnya untuk mencegah tadi penyakit blot, kembung gitu ya, sapi ambruk gitu. Nah, kita bikin sendiri sebenarnya, premix sendiri, komik, kita namakan komik sebenarnya, karena teman-teman suka nanya apa mereknya, sebenarnya nggak ada merek sih, jadi kita namakan aja komik. Nah, ini isinya mineral, vitamin, asam amino gitu, probiotik dan sebagainya ada di sini. Nah, oke, itu untuk bahan pakan sentrat. Mungkin teman-teman bertanya, kira-kira dengan komposisi tadi yang saya sebutkan bisa berapa persen sih? Rata-rata kan teman-teman ternak nanyakan proteinnya berapa, TDN berapa kan gitu, energinya berapa. Nah, kita sudah melakukan uji lab ini di Bekasi. Kita sudah mengajukan uji lab pakan. Nah, dari hasil komposisi tadi itu diperoleh nantinya protein kasarnya kurang lebih 19% dengan TDN atau tingkat kecernaan bahan pakan
itu di 77%. Jadi cukup baik lah, udah cukup baik. Dengan HPP ini tadi, dengan harga yang rendah ini, misalnya di kopra dan sawit ini kita dapat harga yang grade paling jelek di 1.600 ini per kilo. Ya, kopi ini 1.000, ya, polar ini sekitar sekarang lagi tinggi di 3.500-an. Kalau lagi murah bisa 2.800. Jadi dengan komposisi tadi, HPP pakan kita di konsentrat di sekitar Rp2.250. Nah, itu dengan harga Rp2.500 kita bisa dapat protein di 18, bisa dapat PDN di 77%. Nah, untuk berapa banyak sih setiap ternak itu per ekor dikasih sentratnya ini berapa kilo gitu kan? Kadang petani atau peternak suka menanyakan berapa banyak kita ngasih pakan, terus berapa banyak pertambahan bobot setiap bulannya kan, atau ADG per harinya berapa. Nah, kita tadi dengan komposisi ini, rule of thumb kita atau rumus kita 2% konsentrat dari bobot badan. Jadi kalau umpamanya bobot sapi 300 kilo, ya bakalan 300 kilo, kebutuhan konsentratnya adalah 2% kali 300, yaitu 6 kilo konsentratnya. Nah, hijauan juga kita pakai tetap di sekitar 2% juga dari bobot badan. Jadi hijauan juga sama, 2% kali 300 kilo, kurang lebih 6 kilo untuk hijauan. Nah, kami dulu pernah pakai fermentasi. Ini mungkin bisa dilihat bunker ini dulu, bunker nih. Ini bunker. Dulu ini buat nyimpan fermentasi nih, kita fermentasi hijauan. Cuma sekarang sudah kita bongkar. Kenapa kita sekarang tidak pakai fermentasi lagi? Menurut kita fermentasi itu minimum kerja 2 kali. Kita chopper, kita masukkan bunker, kita peram kurang lebih 21 hari. Habis itu kita ambil lagi, kita timbang, baru kita berikan. Jadi bagi kita kerja berkali-kali untuk fermentasi. Kenapa kita mayoritas menggunakan konsentrat? Ya, karena dengan kita menghandle minimum sapi kita ini ada 1.000 ekor, dan nanti ke depan ada domba dan kambing 4.000 ekor kapasitasnya, dan juga sapi ke depan secara master plan sih bisa di 5.000 ekor. Menurut kita untuk efisien itu bagaimana kan, harus kuncinya usaha itu supaya efisien dan efektif gitu. Nah, kita memberikan bahan keringan, bukan comboran, dan juga kita tidak dengan hijauan secara full gitu. Kenapa? Karena hijauan yang kita tahu ada ngandung kadar air. Ya, misalnya hijauan sorghum atau pakcong yang baru dipotong itu kurang lebih bahan keringnya hanya 20% dari bobot. Artinya kalau ada 1 kilo sorghum dan pakcong, kurang lebih berat keringnya hanya 200 gram. Jadi apabila tadi si domba makan 1 kilo dengan pakcong yang 20% bahan kering, dia kurang lebih perlu 5 kilo gitu kan. Atau yang di sapi juga dengan pakan tadi di bahan keringnya di 20%, kebutuhannya di 2% kan kurang lebih sekitar perlu 12 kilo sehari untuk di si sapi. Nah, sementara bahan asupan dari sapi itu dan ternak, baik domba maupun kambing, yang diperlukan adalah bahan kering. Nah, kita gunakannya konsentrat. Nah, apa manfaat ini selain tadi efisien dalam pemberian? ABK juga tadi kita 1.000 ekor hanya ditangani untuk di domba oleh bisa 3 ABK untuk breeding itu. Kalau untuk fattening mungkin bisa 2 ABK cukup untuk menghandle 1.000 ekor ternak. Di sapi juga kita ini per kandang ada 250 sama 250, itu di handle setiap kandang per 250 ekor itu 3 orang. Jadi cukup efisien sekali gitu untuk handling di pakan. Untuk teman-teman peternak yang ingin mencoba menggunakan sentrat kita atau membutuhkan sentrat, silahkan bisa ke sini, baik mencoba beli ataupun belajar. Itu
dapat kita sharing di sini. Nah, ini juga kita sudah berdasarkan hasil lab tadi dan sesuai dengan fakta apa yang kita timbang. Kita ini melakukan timbang bobot setiap untuk sapi khususnya setiap bulan kita timbang. Jadi kita tahu pertambahan bobot badan setiap bulannya. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan bahan pakan kali ini. Untuk teman-teman semua, supaya kita bisa menambah margin keuntungan, bagaimana caranya kita harus membuat pakan seefisien, semurah mungkin dengan hasil yang optimum. Tetap semangat, terus maju, hidup peternak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.